Indonesia berencana memindahkan ibu kota negara tak jauh dari Malaysia, yakni di Kalimantan Timur. Pemerintah berencana untuk memindahkan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur, tepatnya di Penajam Pasir Utara yang tidak jauh dari negara tetangga Malaysia. Dari perkiraan yang diberikan pemerintah, pemindahan ibu kota Indonesia ke Kalimantan Timur yang tak jauh dari Malaysia memerlukan biaya sebesar 500 triliun rupiah. Sementara itu, pemerintah hanya bisa mendanai 20% melalui APBN dari total dana yang dibutuhkan untuk proyek pembangunan ibu kota baru. Untuk bisa mendanai sisanya, disebutkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, pemerintah harus menjual atau menyewakan aset yang ada di Jakarta jika ingin memindahkan ibu kota. Saat Indonesia membangun ibu kota negaranya yang baru, pemerintah Malaysia sudah putus urat malunya. Justru terang-terangan minta jatah proyek ke Presiden Joko Widodo. Hal ini seperti dikutip dari zonajakarta.com dari Pikiran Rakyat. Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob mengunjungi pertama kali Presiden Joko Widodo untuk pertama kali pada Rabu 10 November 2021. Salah satu yang menjadi sorotan adalah ucapan PM Ismail Sabri yang meminta jatah untuk terlibat dalam proyek pemindahan ibu kota baru. Malaysia ingin dilibatkan dalam proyek ambisius pembangunan ibu kota negara di Kalimantan Timur yang ditargetkan mulai pindah 2024. Sebagai tetangga Pulau Kalimantan, PM Ismail Sabri meminta Indonesia memperbolehkan warganya untuk terlibat dalam pembangunan di Kalimantan. Karena Presiden dan pemerintah Indonesia sedang membangunkan Kalimantan yang memang bersepadan dengan Malaysia, yaitu Sabah dan Sarawak, saya mohon wisatawan, bisnis, dan ahli perniagaan Malaysia boleh terlibat dengan pembangunan di Kalimantan, kata Ismail Sabri dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Bogor. Dalam pertemuan keduanya, dilaporkan Jokowi dan Ismail Sabri membahas 4 hal yang selama ini menjadi isu di antara kedua negara. Dalam pertemuan pertama, dibahas pentingnya kerjasama perlindungan terhadap warga negara Indonesia atau WNI, terutama tenaga kerja yang ada di Malaysia. Berikutnya soal izin Community Learning Center di Semenanjung Malaysia agar prinsip hak pendidikan bagi semuanya terasa. Ketiga, mengenai pemulihan ekonomi pasca pandemi. Isu keempat yang dibahas adalah persoalan di Asia Tenggara berkaitan dengan Myanmar, konflik di Laut Natuna Utara, dan yang lainnya. Sebagai negara tetangga dekat dan bangsa serumpun, kita harus memperkuat kerjasama berdasarkan prinsip yang saling menghormati dan menguntungkan, ucap Jokowi.